Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kita akan membahas lagi mengenai pemodelan 3 dimensi. Hari ini kita akan membahas mengenai eh, pemodelan primitif ya teman-teman ya. Jadi secara umum pemodelan itu nanti dibagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Pertama ada primitive modeling, kemudian yang kedua ada knob modeling, dan ketiga nanti kita ada sculpting. Eh, Pertama kita akan membahas dulu di temuan ini mengenai primitive modeling ya teman-teman. Jadi primitive modeling ini adalah modeling yang mungkin paling dasar dan paling mudah digunakan. Cuman dalam primitive modeling ini sangat terbatas sekali dalam membuat objek. Apa itu primitive modeling? Jadi primitive modeling itu adalah memanfaatkan objek-objek primitif yang ada di software 3D, dalam hal ini adalah Blender, untuk membuat sebuah model 3D yang ada di dunia nyata, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya, objek-objek yang ada di Blender ini, mungkin pertama ada cube di sini. Terus kemudian kalau kita lihat lagi, kita create lagi atau kita add lagi, cara dengan menggunakan Shift A ya, Shift A. Itu di sini ada mesh, ada plane ya teman-teman ya. Plane ini biasanya digunakan untuk alas sebenarnya. Alas ini kita bisa besarkan, katakan S. Nah ini biasanya untuk alas ya, untuk plane ini ya. Kita delete aja. Terus kemudian kita Shift A lagi. Ada cube. Nah, ini cube sudah ada ya. Ada circle. Nah, circle ini wujudnya 2 dimensi, teman-teman. Jadi ini juga sangat susah untuk kita gunakan dalam primitive modeling ini. Selanjutnya apalagi ya, kita lihat ya. Nah, ada UV sphere ya, teman-teman ya. UV sphere di sini. Nah, ketika teman-teman meng-add objek primitif ya, itu di sini akan ada pengaturan objek yang kita create. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Eee, ini harus kalau mau mengatur ini gitu ya, itu harus segera saat setelah kita add. Kalau kita mengklik yang lain, ini sudah hilang dia ya, dan sudah jadi apa yang sudah kita create. Jadi kalau kita meng-create atau kita meng-add objek, misalnya di sini UV Sphere, nah itu kalau kita klik yang lain, itu sudah hilang pengaturannya. Jadi harus segera. Jadi misalnya kita add cube misalnya ya. Cube. Nah, ini ada apa namanya, pengaturan cube-nya. Misalnya di sini ada size-nya adalah 2. Terus kemudian di sini ada eee, lokasinya gitu ya. Itu bisa diatur. Kalau ini kebetulan yang diatur adalah size-nya saja untuk cube ya, teman-teman. Kalau untuk yang lain misalnya di sini ada UV sphere. Nah, itu ada segmen ya, ada ring, ada radius. Kalau kita besarkan ya, segmen itu adalah ini ya. Dia di sini berarti ada 32 poligonal gitu ya kira-kira. Kalau kita besarkan, maka dia akan menjadi lebih halus teman-teman. Seperti ini ya. Dia akan menjadi lebih halus, cuman ya resikonya dia akan menjadi lebih berat nanti ya. Jadi ini adalah eh, segmen dari spire. Terus kemudian ada ring. Kalau ini kita kembalikan ke 32 ya. Itu ada ring. Ring itu adalah eh, kalau segmen itu adalah tadi yang bentuknya horizontal ya. Kalau ring ini bentuknya vertikal. Semakin banyak juga semakin halus. Kalau ini kombinasi ring ini jadi akan lebih halus, cuman akan lebih berat ya teman-teman ya. Kemudian radius ini adalah besarnya ya teman-teman ya. Besarnya. Nah ini sudah
cukup berat ya karena, tadi ya, kita mengubah segmen dan juga ringnya gitu ya. Iya, ini kita kembalikan lagi ke 32, terus ringnya ke berapa tadi ya, 4 enggak ya, ringnya di angka 19, 18 ya teman-teman. Terus kemudian untuk radiusnya ya satu dulu aja. Nah itu adalah, apa namanya, spire ya teman-teman ya. Terus kemudian ada lagi kita shift A, ada ecosphere. Nah ecosphere ini juga bisa kita lihat untuk subdivision-nya, isinya mungkin lebih halus dibanding ini ya teman-teman ya. Kalau spire ini dia butuh banyak, banyak sekali segmen untuk bisa halus. Kalau UV spire ini dia kebetulan lebih lebih sedikit ya, ini hanya butuh 6 subdivision. Subdivision itu penghalusan ya, benang ya, untuk dia menjadi halus. Ecosphere tadi ya. Kita kembalikan ke, 3 ya teman-teman ya, atau 2 juga nggak masalah. Kalau di sini besarnya ya, besarnya dia. Terus kemudian ada, silinder teman-teman. Nah silinder ini juga bisa kita lihat, vertex itu adalah titiknya ya teman-teman ya. Ini bisa kita haluskan. Kalau radius ini adalah dia besarnya, kalau dip-nya itu adalah, tingginya gitu ya. Itu bisa kita atur. Vertex-nya ke 32 ya teman-teman ya. Radiusnya kita kembalikan ke 1 dan dip-nya 1 juga. Terus kemudian ini adalah, apa namanya, silinder ya tentunya. Terus kemudian ada lagi cone. Cone ini ya, cone itu kerucut. Nah, kalau kita move itu sudah hilang ya. Kalau pengen mengaturnya langsung ya di sini ya, cone, langsung di sini kita atur vertex-nya atau radiusnya seperti ini ya. Itu bisa kita atur gitu ya, teman-teman ya. Misal di sini tingginya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk gitu ya. Terus kemudian, satu lagi ya, itu ada, torus. Ini ya torus ya. Torus ini oh ya sorry, kita atur dulu ya. Kontrol Shift A, terus kemudian torus. Nah, torus ini ada mayor segmen dan ada minor segmen. Mayor segmen itu kalau kita lihat, itu adalah yang horizontalnya, sorry vertikalnya. Kalau mirror itu yang horizontalnya. Semakin banyak akan semakin sebenarnya semakin, apa namanya, semakin berat ya teman-teman ya. Jadi jangan banyak-banyak kalau pengen ngatur, segmennya, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah, di sini adalah torus. Kalau pengen dia lebih gemukan seperti ini ya, kalau pengen dia lebih kecil seperti ini, nah itu bisa diatur-atur di torus. Nah, eee, primitive modeling adalah memanfaatkan ini semua untuk nanti membuat objek, teman-teman. Mungkin teman-teman belum kepikiran, kira-kira ini kok bisa dimanfaatkan menjadi objek itu seperti apa gitu ya. Bahkan, dengan memanfaatkan ini pun itu bisa menjadi rumah ya, teman-teman ya. Eee, Bisa menjadi rumah kalau mau gitu ya, tapi kalau itu lebih memang susah gitu ya menjadikan objek-objek ini jadi rumah. Misalnya ya, misalnya ini kita mau buat sebuah meja
Mungkin kita cari referensi dulu ya. Saya akan, browsing-browsing ya, ini mejanya itu seperti apa. Misalnya ya teman-teman ya, kita ada bentuk meja yang paling sederhana mungkin, seperti ini, saya akan download dulu. Ini mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya. Saya akan taruh mejanya di sini teman-teman ya. Kita akan ganti dia menjadi image editor untuk melihat, bentuk mejanya. Sini teman-teman, saya akan open di sini. Terus kemudian saya cari filenya nih ya, mungkin teman-teman nggak bisa lihat di sini. Saya akan ini sudah saya siapkan ya untuk mejanya. Nah, ini ya teman-teman ya gambar mejanya. Ini adalah gambar meja yang tadi saya cari-cari. Nah, kita akan buat ini dengan menggunakan, modeling primitif, primitive modeling teman-teman. Oke, saya akan pilih dulu. Jadi pertama kita akan buat ini, kita add, cube ya teman-teman ya, add cube. Nah, kita akan buat ini atasannya dulu teman-teman. Kita akan buat atasannya dulu dengan menggunakan cube ini. Pertama cube-nya kita pipihkan seperti ini. Terus kemudian kita perlebar. Nah, ini gini aja ya teman-teman ya. Ini depan tampak depannya di sini. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampak untuk apa namanya atasannya. Mungkin kita tarik ke atas. Terus kemudian kita akan, buat dulu kakinya ya teman-teman ya. Buat dulu kakinya, kita add lagi cube. Nah ini ya, kita perkecil ukurannya, kira-kira seperti ini. Terus kemudian kita tinggikan agar supaya dia jadi kaki kayaknya terlalu besar mungkin. Saya akan lihat tambah atas, saya tekan 7 ya teman-teman ya. Tambah atas kemarin sudah kita bahas untuk shortcut, view ya. Mungkin kalau, yang belum bisa lihat, video sebelumnya. Sorry ini kayaknya bagus ke sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, ini saya geser ke sini untuk kakinya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini seperti sudah ter apa ya, terterapkan ke sini, cuman kalau kita lihat di tampak depannya ternyata ini belum nempel ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus melihat ke berbagai sisi agar supaya, eee, peletakannya tepat. Ini kakinya kayaknya kebesaran, saya kecilkan lagi. Saya lihat tampak atasnya. Saya akan, menggunakan view wireframe ya, untuk melihat tampak atasnya agar supaya kelihatan kakinya. Nah, ini kakinya sudah sudah jadi ya teman-teman ya, mungkin kakinya sekitar segini. Kita terapkan, terus kemudian, kita akan copy kakinya karena di sini contohnya adalah kakinya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kita akan terapkan ini kakinya menjadi 4 teman-teman. Kita ke view atas, terus kemudian kita copy di sini. Nah, untuk mengkopinya itu teman-teman bisa tekan Shift D.
ya Shift D ini. Terus kemudian kita akan arahkan ke sini agar supaya dia tetap, sama posisi X-nya kita tekan X agar supaya, eee kita tekan Y ya teman-teman ya, agar supaya, dia hanya bisa bergerak di posisi Y, sedangkan X-nya tetap, seperti ini. Nah, kita akan terapkan dia di sini, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita sudah ada 2 kaki yang sama. Kalau misalnya kalau kita nggak copy itu berkemungkinan nanti kakinya akan berbeda. Jadi kita copy saja supaya ukuran kaki satu dan kaki 2 sama, gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian kita seleksi dua-duanya seperti ini, terus kemudian kita ke view atas lagi, kita akan copy lagi Shift D ya, Shift D, terus kemudian kita gerakkan ke sini dengan menekan sumbu X ya teman-teman ya, menekan sumbu X agar supaya pergerakannya ke X saja dan Y-nya tetap. Kita copy ke sini. Nah, seperti itu. Maka di sini kita sudah punya 4 kaki untuk mejanya. Seperti ini ya teman-teman ya, kita ke view solid lagi untuk melihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terus kemudian di sini ada, mungkin kita di sini ada, pijakan kakinya ya teman-teman ya. Pijakan kakinya kita akan, buat cube lagi aja, add mesh cube ya. Kemudian kita ngatur lagi, kita kecilkan, terus kemudian kita lebar seperti ini, terus kemudian kita arahkan. Nah, ini teman-teman bisa, lihat mungkin untuk presisinya, teman-teman bisa lihat tampak depan ya, bisa lihat tampak depan. Ini kita kecilkan. Kemudian kita juga bisa melihat tampak sampingnya, kita tekan 3, terus kemudian kita perpanjang agar supaya dia nyambung dengan 2 kakinya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya, untuk, sambungan kakinya. Mungkin kita lihat tampak depannya, kita ke view wireframe. Nah, ini kita akan copy Shift D untuk kita terapkan di sini dengan menekan sumbu X ya teman-teman ya, agar supaya dia hanya bisa bergerak di sumbu X saja. Nah, ini sudah jadi, kita tinggal cari atau buat, apa namanya, pijakannya ini. Kita mungkin copy lagi di sini Shift D ke sumbu X ini. Mungkin kita tambah atas agar supaya kita bisa melihat ukuran, dari pijakannya ini. Kita kecilkan segini ya teman-teman ya. Kecilkan terus kemudian kita tarik. Nah, jadinya seperti ini pijakannya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini pijakannya sudah jadi. Kalau kita ke view solid maka seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman untuk apa namanya, konstruksi primitif kira-kira ya. Terus kemudian teman-teman bisa nambahi ini ya, nambahi, apa namanya, lacinya. Ini teman-teman bisa copy ini kayaknya apa, terlalu tebal, dan saya tipiskan. Ini kita copy, Shift D, kemudian kita tarik ke bawah dengan Z. Terus kemudian kita kecilkan ya teman-teman ya. Dan kita tambah atas, terus kemudian kita ke view wireframe dan kita kecilkan seperti ini agar supaya lacinya itu dia tepat di, apa namanya, kakinya ya, selebar kakinya.
ini, teman bisa lihat. Nah, ini sudah jadi untuk lacinya ya, teman-teman ya. Kita tinggal nambahin tutup lacinya di 3 hal ini. Mungkin kita bisa copy di sini, Shift D, kita ke Z ya, sumbu Z, kemudian kita bisa tekan 3 untuk lihat view sampingnya, terus kita lebarkan tutup lacinya ini kira-kira segini. Nah, ini sudah jadi ya untuk lacinya ya. Tinggal mengepaskan posisinya saja, seperti ini. Terus kemudian kita copy, kita lihat view depannya, kita copy, Shift D, terus kemudian kita tekan X untuk ke sumbu X, terus kemudian kita Shift D untuk yang tengah. Sudah sudah hampir jadi teman-teman untuk lacinya. Mungkin di belakang harusnya ada tutupnya ya teman-teman ya. Ini kita akan kasih tutup di sini, mungkin kita copy dari sini, Shift D, kita ke sumbu Y, terus kemudian kita grab dia, kita tarik ke atas, terus kemudian kita perlebar tingginya untuk menutupi objeknya, untuk menutupi lacinya. Nah, sudah hampir selesai ya teman-teman ya. Ini untuk apa namanya, mejanya. Nah, ini hampir jadi teman-teman mejanya. Teman-teman bisa tambahin di sini ada segitiga atau boleh enggak ya. Ini sekedar contoh saja. Terus kemudian kita kasih alas mungkin ya. Alas itu di sini biasanya pakai plan. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini adalah mejanya. Teman-teman bisa aktifkan di sini apa namanya, ada cavity di sini ya. Cavity itu untuk menajamkan menajamkan apa namanya, eee, batas-batasnya gitu ya. Di sini bisa kelihatan gitu supaya lebih tajam, apa namanya, objeknya. Atau teman-teman juga bisa aktifkan di sini, shadow ya teman-teman ya, agar supaya lebih kelihatan 3D-nya. Cuman di sisi shadow yang ada di sini itu di bukan shadow asli. Kalau shadow asli nanti di sini ya teman-teman ya. Itu dipengaruhi oleh lighting, tapi shadow yang ada di sini itu hanya shadow, apa namanya, imitasi saja, bukan shadow aslinya, agar supaya terlihat lebih tajam dan terlihat lebih 3D gitu aja ya. Tapi kalau, hasilnya nanti di sini. Jadi nanti tergantung sama pencahayaan yang ada di sini untuk hasil rendernya. Jadi nanti, untuk pencahayaan ini nanti kita bisa, apa namanya, bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita pakainya cavity sama shadow yang ada di sini saja. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu dulu untuk kesempatan ini. Kita akan bahas lagi modeling-modeling